السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang hak Allah dan hak hamba. Nabi mengatakan ini di hadapan seorang sahabat yang paling tahu di kalangan umat ini, yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia yang paling tahu setelah Nabi tentunya. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Yang pernah sujud kepada Nabi saat pulang dari Yaman. Mu'ad diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman. Hampir setiap hari Mu'ad melihat pemandangan di Yaman itu, di zaman negerinya Nasoro. Para rahib, para ruhban, para pendeta, para pastor banyak di sana. Mayoritas Nasoro, tapi sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin, di bawah kekuasaan Nabi SAW. Hampir setiap hari Mu'ad bin Jabal melihat pemandangan ada Nasoro bertemu dengan pendeta, sujud, bertemu dengan pastor, sujud, untuk menghormati, bukan untuk menyembah. Ya mungkin kalau kita sekarang sungkem misalnya, cium tangan misalnya, kan nggak ada niat mau nyembah, niatnya mau menghormati. Ya. Dan waktu itu sujud kepada manusia masih dibolehkan, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa boleh. Nah, pulang ke Madinah, hari pertama bertemu dengan Nabi SAW, sujud. Mu'ad berpendapat, kalau mereka sujud kepada para pendeta, para pastor, kenapa aku tidak sujud kepada Nabi? Ini lebih pantas. Sujud. Nah, dari kisah inilah maka muncul sabda Nabi. Ini asbabul wurudnya. Lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, maka aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Ya. Semenjak Nabi bersabda seperti itu, maka haram. Tadinya boleh. Dari syariat Nabi Adam sampai syariat Nabi Isa. Sebagaimana kita tahu, para malaikat termasuk iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Sujud, betul-betul sujud seperti kita. Menyembah? Bukan. Menghormati, memuliakan, membesarkan, meninggikan. Nah, khusus syariat Nabi kita Muhammad SAW haram, tidak boleh lagi. Ini sedikit tentang Mu'ad bin Jabal. Nah, di sini Mu'ad bin Jabal membonceng Nabi, berduaan dengan Nabi di atas apa? Keledai. Bukan kuda. Keledai lebih kecil, lebih murah.
kendaraan yang apa istilahnya? Kendaraan yang tidak mewah hari itu. Beda dengan kuda, kuda pun bermacam-macam. Ya, seperti hari ini. Ada kuda yang harganya mungkin cuma 10 juta. Ada kuda yang harganya sampai 100 juta. Bahkan ada yang 1 miliar. Ya. Bagaimana besarnya, gagahnya, larinya. Maka kendaraan mewah di zaman Nabi sudah ada. Ya. Nah, ketika membonceng itu, Nabi nanya kepada Mu'ad, ngetes. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Mu'ad menjawab sebagaimana jawaban mayoritas para sahabat ketika ditanya, dites oleh Nabi, yaitu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalimat ini tidak boleh kita tiru sekarang ini, karena Nabi sudah wafat, apalagi menyangkut kauniyah. Tidak boleh. Cukup wallahu a'lam. Rasul jangan dibawa-bawa. Ya. Karena Rasul tidak tahu. Sekarang ini si fulan di mana, besok hujan apa tidak, apa yang akan terjadi setahun yang akan datang di negeri kita ini, Rasul tidak tahu. Maka jangan pernah mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup wallahu a'lam. Kecuali menyangkut tentang agama dan beliau masih hidup, jelas. Tentu yang paling tahu tentang agama, halal, haram, hak batil adalah Allah kemudian Rasulnya. Karena Allah memberitahukan kepada umat ini lewat satu orang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dites, kemudian Mu'ad bin Jabal menjawab wallahu wa rasuluhu a'lam. Baru Nabi terangkan bahwa hak Allah terhadap hamba adalah apa? Iya, disembah. Allah disembah dan tidak disekutukan. Ini hak Allah. Maka jangan sampai hak Allah ini kita rampas. Kayak apa marahnya Allah, haknya kita rampas. Dengan keris, dengan jimat, dengan apa itu feng shui, dengan ya segala macam. Syirik. Ini menyekutukan Allah, ini merampas hak Allah, ini membuat Allah marah, lebih murka daripada kita berzina, minum khamr, berjudi, korupsi, membunuh. Tidak ada dosa yang dibenci oleh Allah melebihi syirik, menyamai syirik, tidak ada. Dosa yang paling dibenci. Oleh karena itu Allah sudah bertekad untuk tidak mengampuni. Mau rajin sholat, mau sodakoh sehari 1 miliar untuk fakir miskin, mau anaknya ulama, ya, mau dia berjihad membela Islam, Allah akan bikin dia kekal di neraka selama-lamanya kalau syirik. Kalau meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah, kalau dia menyembah kepada selain Allah, Allah disembah, Lata, Uzza, Hubal, Manat juga disembah, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Lalu apa hak hamba terhadap Allah? Hamba punya hak, gitu. Apa? Tidak diazab, tidak disiksa. Itu hak hamba terhadap Allah.
tidak diazab, tidak disiksa kalau apa? Kalau tidak menyekutukan Allah. Kalau tidak menyekutukan Allah. Ya. Walaupun dia punya dosa, salah, ya mana mungkin manusia belum pernah berdosa, ya kan? Para nabi, para rasul saja pernah. Hanya bedanya para nabi, para rasul ketika dosa, ketika salah, langsung turun wahyu. Menegur, meluruskan. Selain para nabi, para rasul, tidak. Allah biarkan. Artinya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Allah tidak mau kalau ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan seandainya satu generasi kita misalnya hari ini gak ada yang berbuat dosa, maka Allah gak suka. Allah akan gantikan dengan generasi yang berdosa lalu bertaubat. Karena Allah senang sekali dengan pemandangan itu. Dengan pemandangan di mana ada seorang hamba, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah, saya sudah berapa kali minum khamr. Ya Allah, saya sudah berapa kali meninggalkan sholat. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Allah senang sekali dengan pemandangan seperti itu, keadaan seperti itu. Jauh lebih senang daripada seseorang yang menemukan kembali barang berharganya yang hilang. Ya. Ya. Ini kemudian Mu'adz bin Jabal merasa bahwa ini berita gembira luar biasa. Bayangkan ada seorang hamba yang pasti berdosa tapi tidak diazab. Ini kan syaratnya cuma tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah itu sulit apa mudah? Tidak menyekutukan Allah. Kalau sholat kan ya mengeluarkan tenaga, ya. Ada yang bisa sholat, ada yang tidak. Kalau sakit ya tidak sempurna. Berwudu, apalagi haji, umrah, mengeluarkan tenaga tidak gampang, sulit. Ya. Apalagi hari ini. Kalau dulu barangkali cuman ratusan ribu atau mungkin beberapa ribu, belasan ribu, sekarang jutaan. Padahal tempatnya itu saja, segitu aja, kan makin berat, sulit. Ya. Nah, kalau tidak menyekutukan Allah, gampang apa sulit? Iya, gampang sekali. Ya, gampang sekali, tidak sulit. Udah nggak usah pakai keris, nggak usah pakai jimat, nggak usah pakai dukun, mudah, gampang. Justru kalau menyekutukan Allah menjadi sulit. Harus cari kembang 7 rupa misalnya. Harus mandi di 7 sumur misalnya. Kan sulit. Menyulitkan itu syirik. Justru bertauhid itu mudah. Sangat mudah. Karena itu keyakinan yang ada di diri kita. Mudah sekali. Dan sesuai dengan fitrah manusia sebetulnya. Ya Tuhan kan satu, kekuatan itu kan satu, milik Allah. Ngapain mesti pakai jimat, keris, wafak, raja, ini, itu. Sesuai dengan fitrah. Pintar, cerdas. Nah, tentu ini menggembirakan sekali. Sesuatu hal yang sangat mudah, yaitu tauhid, menyebabkan seseorang tidak diazab. Berita gembira yang luar biasa. Maka Mu'adz bertanya, bolehkah berita gembira ini aku sampaikan kepada orang-orang ya Rasul? Kata Nabi, jangan. Idzan fayattakilu, nanti bermudah-mudah. Orang-orang akan bermudah-mudah. Ya, mari kita ikuti penjelasan beliau dari hadis ini. Diawali dari Rodif membonceng. Ada beberapa riwayat di mana Nabi memboncengkan.
Ibnu Abbas pernah. Kemudian istri Nabi Sofia, sampai dua-duanya Rasul dan Sofia terjungkal dari kuda atau unta, sehingga beberapa sholat beliau mengimami sambil duduk. Dan waktu itu para sahabat karena belum tahu ya, berdiri, Nabi mengimami sambil duduk. Nah, ketika beliau mengimami sambil duduk, beliau tahu bahwa para makmum sahabat beliau sholat sambil berdiri. Kok bisa tahu? Nah, salah satu mukjizat Nabi adalah ketika beliau sholat, maka beliau bisa melihat ke belakang. Walaupun beliau tidak menoleh ke belakang, tapi beliau tahu ya, keadaan para makmum. Ya. Maka pernah Abu Bakrah lari terengah-engah menuju saf. Beliau sudah sholat, sudah jadi imam kan. Mestinya kan beliau tidak tahu kalau tidak punya mukjizat ini. Maka begitu salam, beliau menegur Abu Bakrah dengan kalimat zadaqallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dalam kebaikan wahai Abu Bakrah, tapi jangan diulang lagi. Berlari menuju saf jangan diulang lagi. Maka haram bagi kita takut ketinggalan, takut masbuk, lalu kita lari menuju saf, menuju masjid. Tidak boleh. Alaikum bisakinati wal waqar. Wajib kalian tenang berjalan, nggak boleh lari. Jalan cepat boleh nggak? Boleh. Ya. Yang tidak boleh lari. Ya. Insya Allah kita tahu apa bedanya jalan dan lari. Di sini Nabi tahu para makmum berdiri. Padahal beliau membelakangi para makmum. Beliau sedang duduk, mengimami sambil duduk, maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya supaya para sahabat ikut duduk. Dari sini keluar hukum bahwa ketika imam duduk karena terkilir dan seterusnya, maka para makmum pun ikut duduk. Ya. Dan juga keluar hukum dari sini bahwa imam itu jangan diganti-ganti. Imam itu jangan gampang-gampang diganti. Ya. Walaupun terkilir, walaupun nggak bisa berdiri, tetap jadi imam. Ya. Ini bukan kekhususan Nabi ya. Artinya Abu Bakar juga seperti itu, Umar juga seperti itu. Ya. Imam boleh menunjuk pengganti. Di sini Nabi memboncengkan Mu'ad bin Jabal di atas keledai himar. Tapi himar ahliyah. Kemarin sudah kita bahas bahwa himar ada dua. Yang satu halal dimakan, disembelih, yang satu haram. Jenisnya samakah? Sama. Bentuknya samakah? Sama. Lalu apa yang membedakan himar yang halal dimakan dan yang haram? Apa kemarin? Jinnah. Himar ahliyah apa wahsyiyah? Kalau himar itu ahliyah, jinnah, milik seseorang, maka haram. Tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan. Adapun himar yang liar, wahsyiyah, boleh. Boleh disembelih, boleh dimakan. Kenapa? Tentu kita tidak tahu alasannya. Sama dengan babi haram kenapa? Bangkai haram kenapa? Padahal masih anget, ya, baru belum semenit mati, tetap haram. Apa bedanya? Kita nggak tahu. Ya.
Ma haqqullahi 'alal ibad ay ma aujabahu 'alaihim. Hak Allah terhadap hamba maksudnya apa yang Allah wajibkan kepada hamba itu, pada mereka. Wa ma yajibu ayyu'amiluhu bihi. Dan apa yang wajib dilakukan oleh para hamba terhadap Allah. Dan ini yang paling besar. Hari ini ada syubhat yang terbesar dalam agama itu, dalam Islam itu adalah sedekah, berderma, nolong orang, baik sama manusia. Ada syubhat seperti itu. Yang terbesar dalam agama, dalam Islam, itu baik dengan manusia. Betul? Salah sesalah-salahnya. Yang terbesar di dalam Islam adalah berbuat baik terhadap Allah yang maha baik, yang menciptakan kita. Berbuat baik kepada Allah dengan cara bertauhid. Itu yang paling besar. Bukan berbuat baik kepada manusia, apalagi orang kafir. Ya kita tahu sendirilah bagaimana prinsip Islam, bagaimana sifat para sahabat yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha, manusia-manusia terbaik. Sifat mereka bagaimana? Ruhama'u bainahum. Kasih sayang terhadap sesama muslim. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras. Apalagi kaku. Apalagi enggak tawar-menawar terhadap orang-orang kafir. Ada syubhat hari ini dipaksakan seolah Islam yang baik itu yang baik sama orang kafir. Ya, apa dalilnya? Rahmatan lil alamin. Islam kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kan lil alamin, seluruh alam. Ya di dalam alam itu ada orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani. Ya, disuruh berbuat baik kepada mereka. Ya. Jangan sampai menyakiti hati mereka, jangan merasa benar sendiri. Kalau mereka sedang melakukan ritual, ya hormatilah, bantulah. Ya. Ini batil, ini sesat, ini haram. Ya. Mereka tidak faham dengan rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Arti sebenarnya, Nabi Hud diutus oleh Allah khusus untuk kaum 'Ad. Nabi Saleh diutus oleh Allah khusus kaum Samud. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa diutus oleh Allah khusus Bani Israel. Adapun aku rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh alam. Siapapun manusia di muka bumi ini yang hidup setelahku wajib mengikuti syariatku. Itu maksudnya rahmatan lil alamin. Bukan berbuat baik, membantu orang kafir yang melakukan kekufurannya. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, jika kalian bertemu dengan orang kafir, maka pepet ke tempat yang sempit. Ya. Artinya kita tidak boleh memberikan peluang. Ya. Ya, bahasa sehari-hari kita ya, ini tokonya Pak Haji, ini tokonya orang kafir ya, harganya sama ya, kita pilih beli ke Pak Haji ya, sesama muslim, kira-kira seperti itu ya. Kita sempitkan, bahkan mungkin mahal-mahal dikit ya, sesama muslim. Walaupun ini bukan perintah wajib, tetapi kita lebih mencintai saudara kita sesama muslim. Jika semangat ini ada pada diri kaum muslimin semuanya, kayak apa itu ekonominya kaum muslimin? Ya. Kayak apa hancurnya, bangkrutnya perusahaan-perusahaan kafir.
Nah, terutama di negeri kita aja lah. Kaum muslimin terbanyak kan secara jumlah di negeri kita ini. Coba kaum muslimin nggak mau belanja ke milik orang-orang kafir, maunya ke sesama muslim, insya Allah. Ya. Walaupun ini tidak wajib, tapi ini sebuah kebaikan, insya Allah. Ya, bukan berarti kita haram menggunakan produk-produk kafir, haram. Ya. Tapi tentu kita ingin kan, bahwa yang maju itu saudara kita, yang sukses itu saudara kita, kan sesama muslim saudara. Wa alqahu ala Mu'ad bisigati su'ah. Dan Nabi mengajarkan ini kepada Mu'ad dengan terlebih dahulu bertanya. Pura-pura bertanya, ngetes. Ya. Kalau Nabi yang ngetes, nggak masalah. Yang masalah? Yang masalah apa? Nabi dites. Nah. Antum tahu siapa yang suka ngetes Nabi? Siapa? Yahudi. Jadi pertanyaan yang diajukan kepada Nabi ada 3 jenis. Pertanyaan yang diajukan kepada Nabi ada 3 macam. 1, baik. 2, tidak baik. 3, tidak baik. 1 yang baik itu pertanyaan siapa? Para sahabat. Pertanyaan para sahabat selalu baik. Dan tujuannya adalah supaya tahu, supaya bisa diamalkan, agar selamat dari neraka, adab jahannam, agar masuk surga. Itu tujuan para sahabat bertanya. Pertanyaan yang baik. Dan beberapa diabadikan dalam Al-Quran. Ya, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka an syahril haram qitalun fi. Ya. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang haid, tentang bulan haram, tentang khamar, tentang judi, dan seterusnya diabadikan dalam Al-Quran. Pertanyaan yang baik. Yang kedua, pertanyaan yang tidak baik. Apa? Pertanyaan untuk mengingkari, istifham lil inkar. Nadanya bertanya, tapi tujuannya menentang Nabi, mengingkari Nabi. Tidak percaya kepada Nabi. Ya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang ini Al-As bin Wa'il datang kepada Nabi dengan membawa tulang belulang manusia yang sudah lama meninggal. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah misah hancur seperti ini? Ini tulang betis, tulang pahanya mana? Ya, siapa yang bisa menghidupkan kembali? Tujuannya apa? Mengingkari. Ini pertanyaan siapa? Nah, kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau nanya selalu seperti itu, dalam rangka mengingkari, istifham lil inkar. Nah, yang ketiga sama buruknya juga, mungkin lebih buruk. Apa? Ngetes. Ngetes Rasulullah. Kenapa ngetes? Karena mereka tahu. Namanya ngetes kan pasti sudah tahu. Nggak mungkin orang belum tahu ngetes. Ngetes itu sudah tahu. Coba tanya. Nah, benar apa tidak jawabannya? Itu namanya ngetes. Guru ke murid, senior nanya ke juniornya, itu ngetes. Nah, begitu pula Yahudi. Yahudi kan tahu. Makanan apa yang pertama kali disantap
oleh penghuni surga saat mereka hari pertama masuk surga? Yahudi tahu. Pura-pura nanya kepada Nabi, ngetes. Ya. Kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Yahudi tahu. Orang berilmu kok. Baca Taurat dan Injil, masih banyak yang benar Taurat dan Injilnya. Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru. Masih banyak yang betul-betul firman Allah. Firman Allah nggak mungkin salah, kan? Walaupun yang tiruan, yang ucapan para pendeta, para pastor, banyak juga bercampur. Sekarang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan semua dijawab oleh Nabi dengan benar. Tapi yaitu tadi, dasar Yahudi nggak mau beriman, tidak mau masuk Islam, kecuali 2 atau 3. Salah satunya yang terkenal adalah Abdullah bin Salam. Setelah Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan, ya, 3 atau 4 pertanyaan, dijawab oleh Nabi dengan benar, maka Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya. Bahkan beberapa ulama Yahudi mengatakan, coba tanyakan kepada Muhammad tentang roh. Kalau dia jawab, roh itu begini, roh itu begini, berarti dia bohong, bukan Nabi. Tapi kalau dia diem saja, nggak mau jawab, nggak bisa jawab, dia Nabi. Dan betul, ketika ditanyakan, Nabi diam. Ketika beliau tidak tahu, memang beliau nggak pernah ngarang. Nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya. Mestinya akan beriman, tapi tetap tidak. Ya, dasar Yahudi. Bahkan Nabi mengatakan seandainya ada 10 saja, nggak usah banyak-banyak, 10 pendeta Yahudi, ulama Yahudi kok masuk Islam, maka tidak ada Yahudi lagi di muka bumi. Semuanya akan masuk Islam. Ya. Seandainya ada 10 saja ulama Yahudi yang masuk Islam, pasti mereka tahu kebenaran Islam, bagaimana sifat Nabi, itu ada di kitab mereka. Mereka mengenal betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka kenal betul terhadap anaknya sendiri. Ya. Tapi dasar Yahudi bukannya beriman, malah semakin kufur, semakin kufur, semakin kufur. Ini yang dimaksud bahwa Yahudi menyembunyikan ilmu. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, sementara hak hamba terhadap Allah ini bukan berarti Allah punya kewajiban, enggak. Allah sama sekali tidak punya kewajiban, kecuali yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Maka Jibril, Mikail, Rasulullah, para nabi, para rasul, enggak ada yang mewajibkan, ya Allah engkau wajib begini, ya Allah engkau wajib begini, enggak ada. Enggak ada. Yang berani mewajibkan sesuatu kepada Allah siapa? Yang berani mewajibkan sesuatu kepada Allah adalah Al-Jubba'i. Al-Jubba'i ini ayah tiri dari Abu Hasan al-Asy'ari, terkenal dengan Asy'ariyah. Ayah tiri sekaligus gurunya. Sampai umur 40 tahun Abu Hasan al-Asy'ari berguru kepada Al-Jubba'i, ini tokoh Mu'tazilah. Ya. Nah, setelah Al-Jubba'i mengatakan seperti tadi, yajibu 'ala Allahi kadza, yajibu 'ala Allahi kadza, yajibu 'ala Allahi kadza, wajib bagi Allah berbuat begini, wajib bagi Allah memasukkan para nabi, para rasul ke surga, wajib bagi Allah menyiksa Abu Jahal, iblis ke neraka, wajib bagi Allah begini. Allah memberikan hidayah kepada Abu Hasan al-Asy'ari setelah mendengar ucapan ayah tirinya itu, gurunya itu.
dengan mengatakan tidak pantas seorang manusia berani mewajibkan sesuatu kepada Allah. Maka semenjak itu dia tidak mau lagi duduk di majelis ayah tirinya, dan dia menghilang kira-kira 40 hari di Masjid Basra karena dia juga ulama, ya, Mu'tazilah. Lalu beliau bertobat dari Mu'tazilah, tapi sayang tidak langsung ke salaf, tidak langsung ke Ahlus Sunnah. Mampir dulu di Muhammad bin Kullab. Pada hari itu tokoh bernama Muhammad bin Kullab yang sangat antipati terhadap Mu'tazilah, tapi bukan Ahlus Sunnah. Karena yang anti terhadap firqah dolal belum tentu dia sunnah, ya. Seperti Khawarij dengan Syiah kan antipati, dua-duanya sesat. Seperti Qadariyah dengan Jabariyah kan antipati, satu ke kiri, satu ke kanan. Tapi dua-duanya bukan Ahlus Sunnah. Justru Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah, ya. Nah, ketika beliau mampir di Muhammad bin Kullab ini, itulah yang sampai ke negeri kita. Jadi yang sampai ke negeri kita itu ajaran pemahaman Abu Hasan al-Asy'ari di fase kedua, bukan di fase ketiga. Beliau menjadi salafi, salaf Ahlus Sunnah itu di fase ketiga. Adapun di fase kedua, beliau belum bisa dikatakan Ahlus Sunnah. Maka sampailah ke negeri kita sifat 20, kemudian kasab, dan seterusnya ajaran-ajaran Asy'ariyah, yang lebih tepatnya Kullabiyah. Karena beliau akhirnya bertobat ke manhaj salaf, dan ada saksinya, ada buktinya. Apa saksinya? Buktinya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, kutip kecil yang ditulis oleh beliau. Maqalatul Islamiyyin, maqalah ala ahli tsaghar. Setidaknya ada 3 atau 4 kitab beliau, tulisan beliau, yang menunjukkan bahwa beliau salaf, Ahlus Sunnah. Ini di fase ketiga. Adapun di fase kedua, justru sepertinya tidak ada kitab peninggalan beliau. Maka sekali lagi, yang paling tepat adalah Kullabiyah, sifat 20, kasab, dan seterusnya, bukan Asy'ariyah. Karena kan seseorang itu diambil akhirnya, ya. Di akhirnya beliau mengatakan, aku mengikuti akidahnya, tauhidnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal jelas bukan Asy'ariyah, bukan Kullabiyah, tapi Ahlus Sunnah. فأوجب سبحانه وتعالى على نفسه أن يرحم من عمل سوءا بجهالة. Ini salah satu yang Allah wajibkan kepada dirinya. Nggak masalah tentunya. Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan, mewajibkan atas dirinya ar-rahmah. Allah sendiri yang mewajibkan kepada dirinya sendiri bahwa Allah mempunyai sifat rahmah, ya, kasih sayang. Annahu man amila minkum su'an, bahwa siapa di antara kalian yang berbuat dosa bijahalatin, dengan kebodohan, summa taba, kemudian dia bertaubat min ba'di, setelah itu, wa aslaha, lalu berbuat baik, fa innahu ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ada sedikit catatan tentang ayat ini. Sebuah kesalahpahaman bahwa dosa yang dilakukan adalah karena bodoh. Jadi misalnya dia tidak tahu kalau ngerok jenggot itu haram, maka dia ngerok jenggot, maka diampuni. Adapun dia sudah tahu ngerok jenggot itu haram, kok dia nekat, maka tidak diampuni. Betul? Salah. Ya kalau begitu nggak dosa lah. Ya. Ya semua orang tahu. Zina haram, berjudi haram, mabuk haram. Semua orang tahu kan? Apakah kemudian tidak bisa bertaubat, tidak akan diampuni? Bisa.
Berarti jahalah dimaksud itu bodoh, nggak tahu itu haram? Salah. Dia tahu. Dan dia nekat berzina, dia nekat minum khamr, dia nekat ninggalin sholat, padahal tahu sholat itu wajib, rukun Islam. Mungkinkah Allah ampuni? Mungkin. Ya. Nah, kemudian min qarib. Ada kata min qarib, bukan di ayat ini ya. Dekat. Dekat. Artinya, dari dia berbuat dosa sampai tobat, itu jangan sampai sebulan, atau jangan sampai seminggu, atau cukup sehari langsung tobat. Kalau kelamaan sampai setahun 2 tahun baru tobat, nggak akan diterima. Betul? Tidak betul. Maksud min qarib, dekat, adalah belum mati, belum gorgorah, malam yugorgir, nyawa belum di tenggorokan. Ya, walaupun dia bertobat itu setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, setelah 30 tahun, Allah siap mengampuni. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Terkait larangan manusia sujud. Ya. Dalam acara pernikahan itu ada acara seperti sungkeman. Sungkeman itu anak terhadap orang tuanya. Ya. Apa itu termasuk sujud? Iya. Pertama itu. Yang kedua, keledai. Keledai tadi ada yang haram, ada yang Halal. bagaimana dengan keluarga dengan daging kuda? Ya. Kuda halal. Kuda halal. Walaupun sayang ya, karena kan mahal, ada yang miliaran. Adapun secara hukum halal. Tidak ada yang haram. Adapun keledai haram kalau jinak. Halal kalau tidak jinak. Kalau kuda jinak. Iya, mau kuda jinak, mau kuda liar, mau kuda apapun halal. Karena yang mengharamkan harus bawa dalil, tidak ada. Tidak ada pengharaman kuda sedikit pun. Adapun keledai tadi kita bahas. Keledai himar ahliyah, keledai jinak haram. Ya. Kemudian tentang sujud haram kepada siapapun karena sudah dilarang. Apakah sujud doang? Tidak. Sujud, ruku, dan apapun penghormatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi sudah memberikan cara menghormati orang tua, cara menghormati tetangga, cara menghormati suami, cara menghormati orang lain, yaitu salaman. Salaman. Ya. Ada lebih dari itu? Ada kalau lama tidak bertemu. Apa istilahnya, mu'anaqah, berpelukan. Ya. Ini kalau lama tidak bertemu. Ya. Bukan duhur ketemu rangkulan, asar ketemu berpelukan, enggak. Mungkin sebulan enggak ketemu karena safar, ini ketemu mu'anaqah. Ya cuma itu. Di luar itu tidak boleh. Sungkem, nunduk, ruku, mirip ruku ya, apalagi sujud. Meletakkan tangan di dada misalnya, atau di dahi misalnya, atau semuanya. Cukup assalamualaikum, salaman. Jangan lebih. Ya. Kita ikuti petunjuk dari Nabi SAW. Ya. Ada riwayat Nabi bertemu dengan Fatimah, putri beliau. Yang cium tangan siapa? Nabi. Nabi mencium tangan Fatimah. Artinya dari sini Nabi mencontohkan cium tangan itu tanda
tanda kasih sayang, bukan tanda penghormatan. Di kita tanda penghormatan. Mungkin sampai hari ini ya di Arab atau bahkan Eropa kan, ketemu anak kecil atau istrinya atau perempuan itu yang mencium tangan laki-laki, artinya kasih sayang. Di kita kebalik. Ya. Wallahu a'lam. Sama. Intinya semua bentuk perhormatan dilarang oleh Islam kecuali salaman dan assalamualaikum tadi. Atau mu'anaqah tadi ya. Saya kira bukan bentuk penghormatan, tapi rasa rindu ya, rasa menunjukkan kasih sayang bermu'anaqah. Di luar itu jangan. Ya kan tuh ciptaan orang-orang kafir. Ya. Meletakkan tangan di jidat, di dada, begini, begitu. Itu kan ciptaan orang kafir, bukan dari Islam. Dari Islam cuma dua tadi. Assalamualaikum dan salam. Wallahu. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.